Hari ini kita akan memulai ibadah kita di tanggal 18 Oktober 2020. Nah, adik-adik, supaya lebih semangat, kita mulai dengan bernyanyi. Oleh karena itu, semua adik-adik ayo bangkit berdiri. Ya, kita menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Ayo, Kak. Dengan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Surga, Bapa yang kudus, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memperbolehkan kami ya Bapa, untuk menikmati hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon hadirat daripada Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar kami Tuhan dapat melakukan ibadah online kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, supaya kita lebih semangat di pagi hari ini, kita tepuk Yesus dulu. Masih ingat kan dek ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kurang semangat. Kita ulangi lagi deh ya, sama kakak guru sekolah minggu. Ayo kita mulai. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke. Nah, adik-adik, kita supaya lebih semangat lagi, kita bernyanyi dari buku Ende Anak Sekolah Minggu nomor 172, Tangaku Namet-met. Hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini terambil pada Matius 25 ayat 23. Kita buka sama-sama ya Dek ya. Udah, kita mulai ya. Maka kata tuannya itu kepadanya,
baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Adik-adik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, baiknya kita bernyanyi Kubuka Alkitab. Minggu ini terambil pada Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara bergantian ya, Dek. Kakak mulai dari ayat yang pertama. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buih. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di kota Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nah, adik-adik di sekolah mungkin adik-adik sudah belajar bernyanyi tangga nada. Nah, untuk kita hari ini kita juga akan bernyanyi bersama-sama, ya, tangga nada rohani, do re mi. Kita bernyanyi bersama-sama.
sekolah minggu untuk kita minggu ini, yang pertama kita tetap masih melakukan ibadah online di YouTube ini. Yang kedua, tugas anak sekolah minggu untuk horong kecil berada, untuk horong sedang. Untuk horong besar, tugas akan dikumpulkan pada hari Selasa tanggal 20. Jangan lupa adik-adik ya, kami tunggu sampai pukul 10 malam. Demikian warta sekolah minggu untuk kita hari ini. Terima kasih. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus kepada kita itu selalu bertambah dan bertambah setiap hari. Nah, kita akan bernyanyi lagu bertambah-tambah. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Selamat pagi dan salam buat anak-anak sekolah minggu HKBP Sukamaju. Kita bertemu kembali di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Sukamaju. Sebelum Amang memberikan renungan, mari kita pertama-tama untuk berdoa kepada Tuhan yang kita percayai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga sampai saat ini. Kami masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami hendak mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan akal budi pengertian buat kami semuanya, terutama anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ajar kami untuk mengerti dan memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap anak-anak-Mu untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang Amang kasihi, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu dari Galatia 5 ayat 22. Coba dibuka yang sudah tahu untuk membuka Alkitab dan membacanya dalam hati. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Pada hari ini Tuhan menyapa kita sebagai orang-orang yang percaya, yang cinta dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, diambil menurut tema hidup menurut daging atau roh. Jadi ada di dalam nats ini dua yang berlawanan. Tentunya yang satu menurut keinginan daging, satu menurut roh. Dan pada saat ini yang menurut roh, atau dengan kata lain yang dihinggapi oleh Roh Kudus, kita diminta untuk supaya dapat melakukannya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya sampai ayat 23 ada lagi buah-buah roh yang dapat kita lakukan, sehingga secara umum ada 9 buah-buah roh. Jadi di ayat 23 ada 2 lagi, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Anak-anakku sekolah minggu, yang pertama kasih. Ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kasih kepada sesama manusia, terutama kasih kepada Tuhan. Mengasihi manusia tidak pandang bulu, siapapun orangnya manusia, terutama orang-orang yang beriman. Di dalam kasih tersebut ada sabar, ada murah hati, ada tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ayo anak-anak sekolah minggu suka maju, pasti sudah membuktikan ataupun melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada tak anak-anak kami yang merasa sombong? Masih adakah anak-anak kami yang selalu menyimpan kesalahan orang? Kalau masih ada hal yang demikian, cepat-cepat minta pertolongan kepada Tuhan supaya tidak melakukannya lagi. Sering memang dalam kehidupan, termasuk anak-anak sekolah minggu, ada merasa tidak peduli dengan orang, ada
merasa lebih hebat dari orang lain. Ini akan dapat mengakibatkan suatu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Bermurah hati dapat itu dengan melakukan seperti membantu orang. Kalau ada kawan yang berkekurangan, kalau ada kawan yang memerlukan bantuan, anak-anak Tuhan Yesus pasti dapat melakukannya dengan bermurah hati. Yang kedua, ada sukacita. Tentunya sukacita dalam roh. Ada yang bersukacita dengan tidak dinaungi oleh Roh Kudus. Apa misalnya? Bersukacita karena mendapat sesuatu yang bukan dari jalan Tuhan. Contoh yang sederhana, misalnya dapat uang di tengah jalan, kita bersukacita, tapi itu sukacita yang semu, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ketika ada yang demikian, tentunya kamu sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus tidak langsung menyimpannya, tidak langsung membelajarkannya, atau ada juga bersukacita karena menang berkelahi. Nah, ini juga hal yang ditentang oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegembiraan yang meluap-luap, kegembiraan yang mendalam yang timbul dari hubungan seseorang dengan Tuhannya, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan. Kalau ada di antara anak-anak sekolah minggu suka maju, yang suka berantem, yang suka bermusuhan, tinggalkan hal yang demikian. Tetapi kamu anak-anak sekolah minggu harus dapat merasakan seperti yang dirasakan orang lain, sehingga akan timbul tentram, damai. Damai ini sangat penting dalam kehidupan, baik damai di antara teman, damai di dalam keluarga, damai di sekolah, dimanapun berada. Kita harus selalu menunjukkan buah roh damai ini, sehingga kita menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Yang buah roh yang keempat, kesabaran. Nah, ini merupakan ujian yang berat, rasa sabar ini. Banyak orang yang tidak sabar, menunggu sesuatu karena kelamaan dapat menyebabkan merasa sebal, merasa tidak bahagia, merasa tidak enak. Kesabaran tahan menghadapi cobaan. Cobaan baik itu dari dunia ini, cobaan juga yang dari Tuhan. Tidak lekas putus asa, tidak
cepat patah hati. Itu makna arti dari kesabaran. Jadi kalau ada yang anak-anak kami sekolah minggu yang cepat-cepat putus asa, merasa tidak mampu untuk mencapai sesuatu, ya tentulah mintalah pertolongan dengan Tuhan. Yang kelima, kemurahan. Penuh kasih sayang, suka berbuat baik, memberikan apa yang baik kepada teman, kepada manusia. Anak-anak kami diajak supaya suka berbuat kebaikan, penuh kasih sayang dengan siapa saja. Kemurahan adalah tindakan yang penuh kebaikan. Yang keenam, kebaikan. Kebaikan itu tulus membenci kejahatan. Tulus membenci kejahatan. Jadi kalau ada yang kamu lihat yang jahat ya, jangan ditiru. Dibenci bukan berarti dijauhi. Dibenci kejahatan tersebut dapat juga itu dilakukan dengan memberikan saran. Kalau sama-sama anak sekolah minggu menasihati, tidak jadi masalah. Jadi kalau ada yang kawanmu yang membuat kejahatan, peringatkan. Itu tidak baik. Yang ketujuh, buah roh yang ketujuh, kesetiaan. Mempercayai, menaati, menaruh keyakinan. Dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, baik di rumah, baik di tempat permainan sesama teman, baik di sekolah, apa yang menjadi aturan harus ditaati. Apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang dilarang, jauhi, tinggalkan. Dan buah kedelapan sebagaimana di ayat 23, buah roh kedelapan, kelemah lembutan, sabar dalam sikap, tidak mudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat, yang kasar. Kalau ada anak-anak selalu berkata ataupun pernah berkata kasar kepada orang tua, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, tinggalkan hal yang demikian. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan roh. Yang terakhir, penguasaan diri. Mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, menahan diri, tidak mudah melakukan hal-hal yang berbau dunia ini yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi dari kesembilan buah-buah roh ini, inilah yang merupakan ciri khas, identitas, sifat-sifat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lakukan seperti di ayat sebelumnya yang bertentangan dengan hal ini. Iri hati, dengki, sombong, penipuan, pencuri dan sebagainya. Jadilah anak-anak Tuhan
sehingga kita menjadi saluran berkat kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada kawan-kawan di sekolah. Oleh karena itu, Amang ajak anak-anak sekolah minggu supaya dapat menyebarkan, memberitakan roh yang didaungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadilah anak sekolah minggu yang selalu mendapatkan roh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga apa yang Amang berikan ini dapat dilakukan dalam kehidupan kita dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kami perbuatan-perbuatan roh yang dari Tuhan. Untuk itu ajar kami untuk dapat mengerti, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan kami dapat bersukacita dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan pada hari ini, mulai dari awal kebaktian ini sampai akhirnya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kakak-kakaknya akan menyebutkan apa saja buah-buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu buah-buah roh tersebut. Mari kita bernyanyi. Marilah kita tutup kebaktian kita ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Amin.